Halo generasi pintar digital, welcome to the AI Insight, sebuah konten pilar baru di YouTube Purwadika yang akan kasih kamu banyak banget update seputar tentang dunia AI dan semua kesempatan yang kita bisa sama-sama raih nih untuk bisa menjadi lebih sukses di era AI ini. Nah, untuk topik pertama, kita mau bahas mungkin topik yang paling menarik juga dan tentu mungkin banyak teman-teman di sini generasi pintar digital yang mau tahu, yaitu kesempatan karir apa yang kira-kira bisa boom di era AI ini. Karena kan kalau akhir-akhir ini kita baca berita, kadang-kadang malah baca berita tentang kemajuan AI itu seringkali membawa rasa takut ya. Biasanya berita yang diangkat itu, oh karir ini akan punah di tahun sekian karena adanya AI. Oh, lapangan pekerjaan semakin susah nih karena banyak bisnis mengimplementasi AI. Nah, tapi apakah sungguh fakta di lapangannya demikian? Dan kali ini saya nggak sendirian, saya mau bahas topik mengenai karir menarik, kesempatan menarik di bidang AI ini bersama dengan salah satu tokoh penting juga di Purwadika, yaitu Beran. Hai Beran. Halo kok. Ya, jadi maklum ya guys ya, namanya juga tokoh penting, CTO nih, dan orang data Purwadika, maka nuansa tech gayanya berasa banget ya. Tapi nevertheless, kita pasti akan banyak dapat insight setelah menonton konten ini. Nah, Ber, pertama-tama kita pengen ngomong ini, ya kan? Kayak tadi udah sempat Koko mention, sekarang tuh media banyak banget, ya kan? Iya. Goreng berita tentang AI, dan rata-rata kan memang kita pasti juga udah pernah baca agak menakutkan kesannya gitu ya. Nah, tapi kan along the way, pertumbuhan teknologi itu kan nggak baru terjadi saat ini. Iya. Dari dulu tuh teknologi selalu berkembang. Dan memang kenyataannya selalu ada pekerjaan yang disrupsi. Nah, tapi di sisi lain, setiap ada satu karir yang disrupsi gitu, selalu juga sebenarnya ada kesempatan-kesempatan baru kan di bidang karir. Nah, dari analisa dan dari hal yang Baron dari research gitu ya, kira-kira kesempatan karir apa yang sekarang justru lagi hot atau sangat bagus gitu ya dengan adanya teknologi AI ini, khususnya di tahun 2025? Jadi dari yang tadi kita bahas ya itu benar banget ya. Dimana dengan bertumbuhnya teknologi AI seperti yang kita tahu, mungkin yang paling umum kita semua tahu ya, seperti ChatGPT, DeepSeek, dan AI lainnya, Gemini dari Google, itu benar-benar disrupsi banget untuk semua industri perusahaan yang ada di dunia ya. Nggak cuma salah satu sektor saja, tapi semuanya itu sudah mulai memanfaatkan teknologi AI yang sudah ada ini. Nah, tapi benar juga di lain sisi, ada juga pekerjaan yang akan muncul dengan adanya teknologi AI ini. Seperti dulu sebelum ada internet, sebelum ada contoh mungkin YouTube, Instagram, dan sebagainya macamnya, otomatis belum ada kan namanya pekerjaan influencer ya, sebagai social media atau YouTuber. Nah, dengan Betul-betul. adanya teknologi yang berkembang, otomatis benar ada mungkin pekerjaan yang menghilang, tapi ada juga pekerjaan baru atau Jadi ada content peluang baru. creator, ada Iya. digital marketer, dan Iya, yang lain-lain ya. tadinya dulu belum ada. Nah, otomatis sekarang dengan adanya teknologi AI yang semakin canggih, nah ada nih salah satu role namanya AI engineer. Atau AI engineer. atau mungkin sebutan lainnya bisa AI atau machine learning specialist kayak gitu. Oke. Di mana pekerjaan mereka seperti namanya engineers ya, membuat sesuatu kayak gitu sih. Otomatis namanya AI engineer membuat AI atau mengupdate AI sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik lagi. Jadi maksudnya secara nggak langsung simpelnya, kalau memang sekarang AI itu lagi terus berkembang, maka pasti profesi yang ikut terbuka dan banyak itu adalah orang-orang yang akan membuat AI-nya itu sendiri. Itu yang Benar, disebut AI engineer. Betul benar, begitu ya? benar. Pakar AI-nya. Pakar Iya. AI-nya. Nah, kira-kira misalnya kalau untuk di tahun sekarang ini, seberapa besar tuh Bear opening atau kesempatan untuk berkarir sebagai AI engineer ini sendiri? Karena saya pribadi adalah orang data juga ya, jadi otomatis saya juga mau menjawab menggunakan data ya, nggak cuma sebatas asumsi saja. Nah, dari report yang saya baca dari World Economic Forum, yaitu reportnya yang Future of Jobs 2025 yang baru dirilis di tahun ini. Nah, mereka memprediksi dari hasil survei ya terhadap 1.000 perusahaan yang ada di dunia ini, 1.000 perusahaan ternama ya terutama, dan juga dari 14 juta pekerja kurang lebih hasil surveinya, itu diprediksi dari tahun 2025 sampai tahun 2030, jumlah lapangan pekerjaan untuk AI engineers atau seputar AI itu ada di peringkat pertama dan peringkat ketiga untuk pertumbuhannya. Di mana sangat tinggi ya, di mana prediksi itu mencapai lebih dari 100% untuk pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang AI. Nggak cuma di luar, tapi secara Secara global ya, global kayak gitu. diprediksikan ya. Diprediksikan sebesar itu.
Dan otomatis juga mereka juga memprediksi ya pekerjaan-pekerjaan juga yang akan hilang dengan adanya teknologi AI ini dan juga perkembangan dunia ke depannya. Oke. Nah, jadi mungkin yang teman-teman generasi pintar digital perlu mengerti ya, kenapa bisa ada research tentang job trend itu akan seperti apa dan opening seperti apa. Karena di dunia ini tuh ekonomi itu selalu punya cycle, teman-teman. Dan sebenarnya untuk membaca cycle, khususnya kita yang berada di Indonesia, itu agak lebih mudah. Karena biasanya Indonesia tuh selalu follow on sama tren yang terjadi di global ya. Khususnya kalau kita bicara teknologi, pioneers itu kan selalu biasa datang dari US, di Silicon Valley, dan juga China sekarang ya, yang inilah benar-benar paling powerful secara tech juga. Nah, kalau kita mundur juga teman-teman, di tahun 2008 ya, ketika waktu itu terjadi property bubble di US, lalu kembali lagi investment cycle itu berada di tech company. Muncul tuh startup-startup di tech seperti Facebook dan lain-lain. Nggak lama kalau kita ingat di 2010-an awal di Indonesia, startup tuh juga begitu menjamur, ya kan? Tech startup tuh banyak banget, semua bikin perusahaan startup, dan makanya di saat itu kebutuhan talent di bidang tech, khususnya software engineers, itu meningkat pesat di Indonesia, ya kan? Karena banyak company baru muncul, ya, yang membutuhkan talent-talent ini. Kita lihat, makanya tadi, transisi AI ini kan terjadi setelah era tech bubble tuh, ya, atau tech winter lah, yang kita dengar mungkin di Indonesia yang udah mulai di kuartal 4 2022. Nah, yang menarik adalah sebenarnya sekarang venture capital khususnya di luar itu lagi pindahin dana investment ya. Di sana sekarang berlomba-lomba tuh untuk bikin AI company ya, baik menyediakan tools dan lain-lain. Bahkan kompetisi untuk menciptakan AI teknologi ini juga menjadi perlombaan di antara company-company tech besar kan, seperti Google, Microsoft, dan juga sekarang ada OpenAI. Dan ini juga bahkan menjadi kompetisi level negara nih. Ya kan, Amerika dengan OpenAI-nya dan China dengan DeepSeek-nya. Nah, jadi memang kayaknya nggak bisa dipungkirin lagi bahwa cycle ekonomi saat ini itu narasinya semua tentang AI, ya, dan di luar banyak company yang sudah menciptakan startup AI yang udah di-fund juga. Kalau teman-teman nanti bisa baca di link berita bawah ini ada Forbes, dari Forbes ya. Teman-teman bisa lihat berapa banyak sirkulasi uang investment untuk AI startup di Amerika ya, yang masuk ke top 50. Dan akhirnya menurut pandangan saya pribadi, Indonesia pasti soon or later juga akan mengikuti cycle ini. Ya, betul banget sih kok. Jadi emang banyak banget ya data penunjang kata-kata AI itu juga jadi top search di Google segala macam. Nggak cuma di US aja, sekarang di dunia itu juga sudah banyak banget sih perusahaan itu yang sudah benar-benar mulai terbuka matanya bahwa AI itu powerful banget nih dan bisa dipakai untuk efisiensi dari semua industri perusahaan yang ada di Indonesia juga. Kayak contoh dari kenal-kenal saya nih yang bekerja di berbagai industri, baik industri telekomunikasi, industri fintech, dan sebagainya, itu mereka di sana sudah mulai tuh memiliki AI engineers yang mendevelop AI untuk kebutuhan spesifik problem yang ada di perusahaan tersebut, kayak gitu. Kayak contoh mungkin bikin chatbots yang lebih pintar ya dibandingkan DeepSeek dan ChatGPT. Jadi sebenarnya menggunakan yang sudah ada atau pre-trained model kayak mungkin GPT model, tapi di-train dengan data tambahan dari mereka. Jadi seperti yang kita tahu, semua ChatGPT kayak DeepSeek simpelnya itu mereka semua kan di-train itu pakai data semua yang ada di internet. Betul. Bagaimana mereka dibuat. Nah, otomatis knowledge mereka itu sebatas apapun yang ada di internet. Nah, tapi kalau kita mau bikin mereka yang lebih pintar lagi dan bisa membantu kita untuk proses mungkin di perusahaan kita secara spesifik, berarti kita perlu train lagi mereka tuh biar lebih pintar lagi, kasih knowledge tambahan. Nah itu yang sekarang dilakukan tuh kayak gitu. Contoh mungkin jadi customer support chatbot yang membantu untuk proses customer support. Jadi kalau tanya-tanya seputar bagaimana nih kalau saya ada error ini atau gimana cara buka begini segala macamnya, nah AI-nya jadi bisa jawab tuh. Ya, secara langsung harus ya mengerti bisnis prosesnya, manual booknya lah dari perusahaan, itulah yang diedukasi sama AI-nya. Ya. Jadi secara nggak langsung, mungkin kalau tadi kita bicara bahwa oh ya dengan adanya banyak company yang mendevelop AI atau bikin AI startup, itu yang membuat job opening AI engineer naik. Tapi kalau dari informasi yang Beren kasih, bahkan sebenarnya dunia
untuk dunia karir dari AI engineer itu nggak sesempit, oh berarti saya cuma bisa kerja di perusahaan yang memang nge-develop tools AI dong, kayak kerja di OpenAI mungkin, atau kerja di DeepSeek mungkin. Tapi bahkan kita juga bisa kerja di company yang udah ada nih sekarang ini, bukan company yang khusus develop AI, tapi mengimplementasikan AI dan membuat customized AI dari bisnis masing-masing. Kita pun tetap bisa bekerja jadi AI engineer di sana ya. Selain banyak orang berlomba untuk bikin perusahaan AI, perusahaan-perusahaan yang ada juga berlomba untuk bisa mengimplementasikan AI, membuat bisnis proses mereka lebih efisien ya, secara cost dan juga tentunya secara functional jauh lebih efektif ya, membawa result yang baik. Dan mungkin fakta pendukung lagi, kan kita juga di Purwodika terima corporate training, di mana dari perusahaan luar juga minta training. Sekarang sedang banyak nih yang request training untuk AI. AI ya. Di mana baik perusahaan asuransi, perusahaan mining dan oil and gas, jadi semua jenis perusahaan ya. Jadi nggak cuma satu industri. Itu mulai tuh melek bahwa kebutuhan AI itu penting tuh buat perusahaan mereka. Dan makanya mau belajar bagaimana kita mentrain AI tadi biar lebih powerful dan bisa digunakan untuk ngebantu bisnis masing-masing. Nah, itu benar-benar tuh udah buktinya di mana-mana sudah banyak request-nya, demand-nya kayak gitu. Ya, oke. Nah, cuman mungkin bicara lebih lanjut nih mengenai karir khususnya AI engineering. Nah, buat kita yang udah lama involved dan praktisi di bidang tech, ngomongin hal tentang AI, I think kita udah kebayang lah, bahkan kita sudah implementasi, jadi we know the technicality. Tapi mungkin teman-teman generasi pintar digital di sini kan banyak yang nggak punya background tech gitu ya, dan melihat AI ini adalah sesuatu yang kayaknya high-tech banget, dan mungkin jadinya oke, kesempatan karirnya bagus, cuman kayak out of reach gitu. Apakah ini kesempatan yang bisa open for everyone? Nah, gimana menurut pandangan Beren? Nah, untuk menjadi AI engineer sendiri atau bekerja di bidang AI, benar, emang tidak mudah otomatis. Nah, tapi semuanya bisa. Walaupun background-nya mungkin bukan orang IT atau mungkin bukan orang di bidang matematika. Jadi semua bisa kita jadi AI engineer. Nah, asalkan kita mau ya belajar, mau cari tahu, dan mau berusaha. Nah, otomatis kayak kita di Purwodika ya, sebagai kita bidang edukasi, kita sudah sering ya mengajar, membuat banyak murid Purwodika yang dari zero background itu menjadi bisa bekerja contoh sebagai data scientist, data analyst, dan juga mungkin developer, dan juga bahkan digital marketing dan sebagainya. Nah, otomatis semua itu possible. Dan dari pengalaman saya juga mengajar, saya melihat tuh banyak murid-murid saya dulu beragam background itu bisa tuh. Akhirnya mengerti, memahami, dan bisa berkarir sekarang sebagai data scientist, bahkan sekarang udah senior-senior kayak gitu. Jadi untuk jadi AI engineer juga, itu possible banget. Baik kita udah pernah belajar IT ataupun enggak, itu possible. Asal kita mau cari tahu, mau belajar, mau berusaha gitu sih. Jadi setuju sih memang, segala sesuatu yang baru gitu ya, pasti kesannya out of reach. Tapi memang kunci di dalam hidup ini, kalau setiap orang mau adaptasi, dan mau coba belajar, dan mencoba meng-acquire skill dan kemampuan baru, pasti dengan usaha dan kesungguhan itu semuanya bisa ya. Karena nggak ada semua orang yang langsung terakhir bisa atau punya skillnya secara ajaib, tapi pasti semua ada proses dan ada belajar. Jadi teman-teman generasi pintar digital juga tentu bisa gitu ya, melihat potensi karir yang sangat besar banget nih, khususnya selama 5 tahun ke depan. Kayaknya sayang banget daripada kita jadi takut dengan kehadiran AI ini, atau akhirnya malah kita jadi diem di tempat dan menunggu kalah saing dan lain-lain. Mungkin lebih baik kita sama-sama elevate skill kita ya, belajar terus gimana cara survive di dunia AI ini, dan salah satunya dengan menguasai ilmu AI engineering ya. Lebih spesifik, mungkin sekarang lebih technical mengenai AI engineer. Biasanya tuh skill set apa aja sih yang diperlukan gitu loh untuk bisa berkarir sebagai AI engineer? Skill yang wajib ya dimiliki oleh praktisinya itu pasti programming dulu, programming. Mereka harus bisa programming dan terutama pakai bahasa Python. Karena itu yang paling sering digunakan ya. Baik itu di dunia data science, di dunia data analysis dan sebagainya, dan sekarang AI engineering itu mostly pakai Python. Kayak gitu. Kita juga butuh memahami otomatis ya matematika dasar yang kita sudah belajar di sekolah ya. Kayak contoh algebra dan juga seperti statistik dasar kayak mungkin rata-rata, median, modus semua itu juga minimum ya yang setidaknya kita harus ya pahami. Karena AI engineering, data science itu berhubungan dengan data dan juga angka dan statistik juga sebenarnya. Perlu juga menguasai
konsep machine learning itu sendiri. Machine learning itu adalah bagian dari AI. Dan AI yang sekarang kita bahas, yaitu adalah contoh kayak ChatGPT atau DeepSeek, itu semua sebutannya sekarang istilahnya LLM singkatannya, atau Large Language Models. Nah, itu sebenarnya kembangan lebih lanjut dari machine learning dasar, kayak gitu. Dimana kalau machine learning dasar, dulu yang kita belajar ada ya jurusannya NLP, yang untuk mengertikan suatu teks. Nah, itu sekarang udah berkembang lebih canggih lagi, menjadi makanya tadi LLM itu. Nah, otomatis sebelum kita mau memahami LLM atau yang lebih canggih kayak model seperti ChatGPT dan DeepSeek, kita harus menguasai dulu machine learning dasarnya dulu. Kayak contoh, machine learning untuk memprediksi bagaimana klasifikasi, kayak contoh mungkin memprediksi kalau orang ini sebenarnya dia kreditnya bakal macet atau enggak sih, atau mungkin memprediksi transaksi ini penipuan atau bukan. Atau kalau pakai gambar, pakai mungkin model yang lebih simpel ya, memprediksi kalau dikasih foto ini kucing atau ini jerapah. Nah, itu yang akan harus perlu dipelajari sama AI engineers kayak gitu. Jadi konsep-konsep seputar machine learning, mulai dari basic sampai yang model yang terbaru ini yaitu LLM kayak gitu. Dan juga computer vision ya, bagaimana mengartikan data image. Tadi kalau LLM itu lebih ke data text kayak gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya skills yang dibutuhkan oleh AI engineers, yaitu setelah tadi dia sudah belajar ya bagaimana membuat model machine learning-nya atau model AI-nya, otomatis dia juga perlu belajar bagaimana AI tersebut yang dia sudah buat itu bisa digunakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana mendeploy-nya kayak gitu. Yang kita kenal istilahnya sekarang itu seperti MLOps kayak gitu, dimana intinya mempelajari bagaimana machine learning model atau AI models yang sudah dibuat untuk bisa digunakan kayak gitu. Jadi kayak contoh nih, kita kan sekarang sudah bisa pakai DeepSeek dan ChatGPT. Nah, otomatis ya DeepSeek itu yang sudah mereka buat supaya kita bisa pakai, kan mereka deploy dulu ke internet, ke cloud. Jadi bisa kita gunakan semuanya. Ada interface-nya, kita bisa ketik di sana, kita bisa terima responsnya atau outputnya dari mereka. Nah, itu juga perlu dipelajari. Jadi bagaimana model yang sudah dibuat ini biar bisa digunakan oleh ya orang lain ya, atau user kayak gitu. Nah, berarti memang nggak bisa dipungkirin ini judulnya sudah AI Engineering, karirnya memang nggak jauh dari dunia teknis, nggak jauh dari dunia engineering. Jadi buat teman-teman yang suka banget dunia engineering, nah ini bisa jadi kesempatan karir yang luar biasa banget dan sesuai dengan passion teman-teman. Tapi buat yang mungkin juga ada yang FOMO sama kesempatan karirnya, tapi ngerasa ragu, kayak gue bukan orang yang teknis banget deh, gue bukan orang tech banget deh. Tetap bisa ya, karena apapun bisa dipelajarin, walaupun kita harus belajar fundamental skills-nya lagi dari awal untuk bisa menjadi AI engineers. Nah, yang pertanyaan selanjutnya mungkin yang pengen Koko bahas ya, Ber ya. Selalu itu kan bicara masalah karir, ada aja tuh requirement-nya. Nah, biasanya selalu tuh mentok di Indonesia itu juga bicara masalah ya ijazah lah ya, gelar gitu. Nah, gimana tuh trennya sebagai AI engineer? Apakah memang ada certain degree yang diperlukan untuk bisa berkarir sebagai AI engineer? Atau lebih kepada skill set sih gitu ya, kira-kira menurut Beren gimana? Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, jawabannya sebenarnya itu nggak harus ya. Jadi nggak harus degree itu kita contoh jurusan IT atau mungkin jurusan matematika, itu tidak harus. Yang paling penting sama benar skills atau skill setnya. Karena seperti dulu murid-murid saya ya, pas program data science contoh di Prodika, itu mereka background-nya dan juga jurusan kuliahnya itu beragam. Nggak semuanya itu ya jurusan IT, nggak semuanya juga jurusan matematika dan statistik. Paling random, paling jauh random yang pernah Beren ketemu tuh gimana tuh? Manajer restoran, contoh. Itu bisa kayak gitu. Manajer restoran, jadi F&B ya gitu. orang data ya, jadi data menjadi orang ya. data kayak gitu. Itu bisa banget. Dan udah bekerja dan nggak masalah. Benar. Orang akuntan kayak gitu dan sebagainya itu juga bisa. Nah, jadi yang paling penting tadi pertama skill set dan juga portofolionya juga. Jadi otomatis dilihat tuh project-project apa yang sudah pernah mereka buat aja sih. Kayak gitu mereka sudah pahamin skillnya sejauh apa, bukti-buktinya melalui portofolio mereka. Nah, itu yang dilihat sih utamanya. Dan juga penguasaan technical skillnya kayak gitu. Ya, memang sih setuju dan benar sih teman-teman, karena bicara apalagi dunia AI aja deh ya. Kayaknya speed-nya itu terlalu cepat sampai-sampai belum tentu pendidikan formal itu bisa keep up selalu. Jadi kalau semua company nunggu harus ada yang gelar,
ya nggak akan keisi-isi tuh demand-nya ya. Benar, karena buktinya juga kan seperti tadi ya, corporate training. Perusahaan-perusahaan di luar sana itu kan juga banyak, makanya mau men-train employee mereka Ya, untuk supaya bisa memahami punya AI, skill-nya benar. kan. Untuk punya skills-nya. Jadi nggak harus tuh employee yang di training juga sudah tadi Kuliah orang dulu. IT-nya kuliah dulu, enggak kayak gitu. Iya. Otomatis ya beragam ya semuanya juga. Ya make sense sih, Gitu, karena berarti bisa kalau belajar. ada universitas yang baru buka kelas AI sekarang, nunggu talentnya ada ya minimum 4 tahun lagi baru ada ya kan, karena mungkin kuliah perlu 4 tahun. Benar. Sedangkan tadi openingnya itu udah dimulai dari tahun ini Iya, sampai 2030. Jadi untuk mengisi kekosongan job tersebut ya pasti ya talent yang diutamakan, skill. Sama seperti ketika era tech Iya. menjamur di Indonesia ya kan, Benar. programmer asal Benar. bisa programming, even high school Iya, graduates high itu school juga graduate. banyak, Benar. even alumni Purwadika juga banyak. Benar. Nah, I think kita udah cukup banyak ngobrol nih untuk di episode 1, seru banget. Kita udah menggali ya bagaimana AI trend itu benar-benar terjadi secara global. Kita juga udah bahas bahwa dengan adanya AI ini, walaupun di luar banyak tadi berita menakutkan karir akan hilang, juga ada kesempatan karir baru, bahkan menduduki posisi 1 dan 3 menurut World Economic Forum ya. Nah, ada kabar baik nih buat teman-teman generasi pintar digital semua. Buat yang tertarik mungkin untuk menjadi AI engineer, kebetulan kita Purwadika baru merilis program baru kita. Mungkin boleh tepuk tangan, yaitu Job Connector AI Engineering. Sama seperti program Job Connector sebelumnya, kita selalu membuat kurikulum yang beginner friendly, yang tadi bisa diikutin untuk peserta yang non-background. Kita ajarin skillnya mulai dari fundamental sampai teman-teman punya skill set dan technical set yang cukup untuk bisa berkarir di profesi tersebut. Nah, kali ini kita sudah rilis Job Connector AI Engineering. Teman-teman akan bisa belajar banyak, dan juga setelah lulus kita akan bantu untuk mendatangkan pekerjaan juga di bidang AI. Tapi kita nggak mau banyak jualan di sesi ini. Teman-teman bisa, kalau tertarik, langsung klik ya di link deskripsi di bawah ini. Oke, Beran, thank you untuk waktunya. Thank you so much, Ko. Thank you udah ngobrol-ngobrol banyak, dan semoga teman-teman nggak bosan. Kita akan terus update seputar dunia AI di The AI Insights. See you in the next episode.